Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Suspiri Anggraini dari Prodi Pendidikan Agama Islam PAI semester 3 kelas 3B. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemahaman saya tentang administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah cara mengelola seluruh kegiatan pendidikan supaya tujuan sekolah tercapai dengan baik. Dalam pendidikan, semua kegiatan seperti guru, siswa, kurikulum, hingga keuangan perlu diatur agar efektif dan efisien. Dalam dunia pendidikan, banyak nih kegiatan-kegiatan yang harus diatur mulai dari guru, siswa, kurikulum, hingga keuangannya. Agar semua berjalan dengan efektif, dibutuhkan nih pengelolaan atau administrasi yang baik. Dengan administrasi kegiatan pendidikan menjadi lebih terarah dan efisien. Pengertian administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menurut Ari Kunto, yaitu administrasi pendidikan adalah kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Pidarta, kegiatan yang diarahkan agar tujuan pendidikan tercapai. Jadi, bukan hanya dokumen, tapi proses kerja semua pihak di sekolah. Jadi, administrasi pendidikan ini bukan hanya urusan dokumen atau catatan, tetapi meliputi proses kerja sama antara kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat dalam menjalankan tujuan pendidikan buat kedepannya. Tujuan administrasi pendidikan yaitu untuk membuat sistem pendidikan berjalan teratur dengan efisien dan bermutu tinggi. Ini juga termasuk menjamin kelancaran belajar mengajar serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maksud dari tujuan tersebut yaitu tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisien kegiatan pendidikan, menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar, serta meningkatkan sumber daya manusia. Semua diarahkan untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk siswa-siswi tersebut. Fungsi administrasi. Ada 4 fungsi administrasi, yaitu yang pertama perencanaan penetapan tujuan, yang kedua pengorganisasian membagi tugas, yang ketiga pelaksanaan menjalankan rencana, yang keempat pengawasan evaluasi dan memperbaiki keuangan. Dari keempat fungsi tersebut, ini bekerja seperti siklus. Jika satu saja tidak berjalan, administrasi di sekolah bisa kacau balau. Maka penting untuk memastikan semua 4 fungsi ini berjalan dengan seimbang. Berikut ada prinsip-prinsip administrasi. Ada 5 macam. Yang pertama efisiensi, yang kedua kerjasama, yang ketiga transparansi, yang keempat fleksibel menjadi pedoman agar administrasi berjalan dengan bank. Maksud dari kelima tersebut yaitu prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menjalankan administrasi pendidikan agar kegiatan sekolah dilakukan dengan jujur, terbuka, adil, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, yaitu perkembangan zaman Gen Z. Berikut ada ruang lingkup administrasi pendidikan terbagi menjadi 6. Kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, keuangan, dan yang terakhir yang keenam, hubungan sekolah dan masyarakat. Penjelasan dari 6 tersebut yaitu semua aspek di sekolah perlu diadministrasikan supaya kegiatan tersebut berjalan lancar dan terkoordinasikan oleh pihak sekolah maupun masyarakat. Berikut ada administrasi kurikulum, mengatur kegiatan pembelajaran agar sesuai tujuan pendidikan.
Mengatur tersebut penyusunan jadwal pembelajaran, pembagian tugas guru, dan evaluasi hasil belajarnya. Tujuannya agar kegiatan belajar mengajar efektif sesuai tujuan pendidikan di masa perkembangan Gen Z sekarang. Berikut ada penjelasan dengan administrasi peserta didik. Yang dimaksud dengan administrasi peserta didik ini yaitu mengelola seluruh kegiatan siswa dari awal masuk hingga lulus. Penjelasannya, kegiatan ini mencakup penerimaan mahasiswa baru, pencatatan data siswa, absensi, bimbingan, serta pengarsipan nilai. Semua ini bertujuan untuk memantau perkembangan siswa dengan tertib. Selanjutnya ada tentang administrasi tenaga pendidikan, yang maksudnya yaitu mengatur guru dan staf sekolah. Penjelasannya tersebut mulai dari rekrutmen, pembagian tugas, pembinaan, hingga evaluasi kinerja guru. Administrasi ini sangat penting agar tenaga pendidikan bekerja sesuai dengan aturan dan profesional. Berikutnya ada administrasi sarana dan prasarana. Yang dimaksud dengan administrasi sarana dan prasarana yaitu mengatur fasilitas sekolah agar layak digunakan. Maksudnya termasuk pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan fasilitas seperti ruangan kelas, laboratorium, dan alat peralatan belajar. Jika sarana baik, maka proses pembelajaran juga lebih baik dan nyaman buat kedepannya. Berikutnya ada administrasi keuangan, mengatur keuangan sekolah secara transparan dan akurat. Penjelasannya, dana pendidikan harus direncanakan dan dicatat dengan baik. Pengelolaan keuangan yang benar akan menghindari sekolah dari penyalahgunaan dana dan mendukung semua program-program pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya ada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, membangun hubungan positif antara sekolah dengan masyarakat. Penjelasannya melibatkan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat agar ikut mendukung kegiatan pendidikan tersebut. Kerjasama ini bisa berbentuk dukungan moral, tenaga, dana, ataupun finansial. Yang terakhir ada tantangan administrasi pendidikan. Ada 4 masalah utamanya. Yang pertama, SDM belum kompeten. Yang kedua, perubahan kebijakan terlalu cepat. Yang ketiga, dana dan fasilitas terbatas. Dan yang terakhir, dampak teknologi. Penjelasan dari 4 tersebut yaitu administrasi pendidikan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sekarang, yaitu zaman Gen Z. Digitalisasi bisa jadi peluang nih. Tapi bisa juga jadi tantangan bagi tenaga pendidik yang belum terbiasa menggunakan teknologi di zaman sekarang ini, yaitu zaman Gen Z. Baik, dari begitu banyaknya penjelasan yang saya bisa jelasin, kesimpulannya yaitu administrasi. Kesimpulannya, administrasi pendidikan adalah kunci keberhasilan sistem pendidikan. Jika semua aspek dikelola dengan baik dan mutu, pendidikan akan meningkatkan dan tujuan nasional tercapai. Administrasi pendidikan berperan penting dalam keberhasilan sistem pendidikan. Jika pengelolaannya dilakukan dengan secara baik, mulai dari perencanaan dan hingga pengawasan, maka mutu pendidikan akan meningkatkan dan tujuan pendidikan nasional lebih tercapai. Administrasi yang baik bukan hanya tentang data, tetapi tentang bagaimana kita mengatur, memimpin, dan melayani agar pendidikan berjalan dengan hati dan profesional. Administrasi yang baik bukan hanya tentang catatan dan data, tetapi tentang bagaimana kita mengatur, memimpin, dan melayani agar pendidikan berjalan dengan hati yang senang dan profesional, agar siswa di sekolah tersebut merasa senang terhadap lingkungan sekolah yang ia adai sekarang. Baik,
Mungkin segitu saja pemahaman saya tentang administrasi pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.